Konon nih, menurut yang mempercayainya ya, ketika Pak Jokowi secara gegabah memakai pakaian kebesaran Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada acara peringatan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 2023 silam. Ketika itu Pak Jokowi sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dia sudah melangkah terlalu jauh, di mana seorang rakyat biasa memakai baju kebesaran para Raja Paku Buwono dari Surakarta. Ini sebetulnya tidak boleh dilakukan. Dan sebagai akibatnya, restu terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, restu terhadap Pak Jokowi memimpin Indonesia sudah hilang. Dan akibatnya, ini buat mereka yang mempercayainya loh ya. Dan akibatnya, kebijaksanaan dalam kepemimpinan Pak Jokowi pun sirna. Langkah-langkah kepemimpinannya, langkah-langkah politiknya sudah tidak mendapat restu lagi. Sebagai Raja Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono X pastinya sudah menangkap apa yang terjadi kepada Pak Jokowi. Dan makanya mungkin Sri Sultan sudah dapat membaca tanda-tanda alam bahwa Presiden Jokowi akan jatuh secara tidak terhormat. Dan penggantinya adalah lelaki dari kalangan rakyat biasa yang dibesarkan di kaki Gunung Lawu yang dianggap keramat itu. Lelaki itu adalah Mas Ganjar Pranowo. Dan makanya sekarang kita bisa melihat kesalahan demi kesalahan langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Dimulai dari skandal etika berat di Mahkamah Konstitusi, keburukan-keburukan dari keluarga Pak Jokowi pun sekarang banyak terungkap kepada publik. Dan makanya, bagi mereka yang mempercayainya, ini hanya bagi mereka yang mempercayainya ya, tampaknya masa kejayaan Pak Jokowi sudah berakhir. Ini sudah berakhir ketika Pak Jokowi lupa diri. Dia lupa diri mengenakan pakaian kebesaran para Raja Paku Buwono dari Surakarta yang semestinya nggak dipakainya. Karena pada dasarnya, dia ini berasal dari rakyat biasa, bukan keturunan raja-raja. Bisa jadi sekarang ini, takdir masa depan keluarga Pak Jokowi sudah digariskan dan usaha-usaha menemui Sri Sultan lewat Kaisang dan istrinya, lalu Eyang Prabowo dan Gibran, dan kemudian kedatangan dari Pak Jokowi sendiri, semua itu adalah upaya sia-sia guna memperbaiki nasib buruk yang sudah digariskan. Sri Sultan Hamengkubuwono sudah menetapkan bahwa capres pertama yang diterimanya adalah Mas Ganjar Pranowo, yang diterimanya secara pribadi, pertemuan 4 mata, selama sekitar 2 jam lamanya. Apakah yang dikisahkan Sri Sultan kepada Mas Ganjar dalam kurun waktu selama itu? Apa saja kira-kira wejangan-wejangan yang sudah diberikan? Tampaknya, jalan yang disiapkan untuk Mas Ganjar menuju kursi kepresidenan memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Perjalanan Mas Ganjar penuh dengan tantangan dan perlawanan. Sampai-sampai nih, Presiden Jokowi sendiri, orang yang dulu mementori Mas Ganjar, orang yang semua menggadang-gadang Mas Ganjar, sampai Pak Jokowi sendiri menjadi lawan yang ada di hadapan Mas Ganjar. Maka kita bisa percaya, kita boleh percaya, bila mana Mas Ganjar tidak melakukan kesalahan adab dan perilaku, bila mana dia bisa menjaga kesucian moral dan etika seorang pemimpin yang akan memimpin 280 juta rakyat, seorang pemimpin yang akan memimpin negara terbesar keempat di dunia. Maka pada akhirnya, jalan itu memang sudah ditakdirkan untuk Mas Ganjar. Sudah ditakdirkan bahwa walaupun dalam perjalanannya harus menghadapi banyak hambatan, Mas Ganjarlah yang pada akhirnya akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Bagi yang mempercayainya ya, tampaknya itulah garis sejarah yang bakal tertoreh buat masa depan Indonesia.